Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Urapi hambamu, kuduskanlah hambamu ini, biar setiap kata demi kata Tuhan sendiri yang menuntun. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan setiap kami umat-Mu Tuhan, yang akan mendengarkan isi hati Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka telinga kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan saya untuk saya boleh kembali melayani saudara semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala tempat ini yang telah mempercayakan saya. Ya, sebelumnya saya minta maaf, ini saya lihat kamera di sini atau di sini ya? Oh, dua-dua, oh, ya, maklum saudaraku ya. Iya, ini kesempatan saya khotbah paling enak, saudaraku. Enggak pakai masker, enggak pakai face shield, saudara. Ya, jadi wah lega. Biasanya kalau khotbah selalu pakai masker, kalau enggak gitu pakai face shield. Oke, tanpa panjang lebar karena waktu kita singkat, pagi hari ini saya akan berbicara tentang, kalau boleh saya ambil sebuah tema, yaitu anugerah Tuhan menjadikan kita ini bernilai. Bukan membuat kita ini menjadi gampangan atau murahan. Sekali lagi, kalau boleh saya membuat sebuah tema, saya buat tema seperti ini. Bahwa anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus itu membuat kita, menjadikan kita ini semakin bernilai. Bukan menjadikan kita ini gampangan. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen itu dalam memikirkan atau melihat anugerah itu begitu gampangan gitu. Kalau gampangan seperti itu maka bagi saya itu sangat bahaya Bapak Ibu ya. Kenapa kok bahaya? Karena dia berpikir begini, ada yang berkata begini, sudah kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Kita enggak perlu lagi berdoa, kita enggak perlu lagi minta ampun, kita enggak perlu lagi lah pelayanan. Ngapain sudah repot-repot ya toh? Sudah diselamatkan, sudah cukup, sudah kita tinggal menikmati anugerah Tuhan. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, bagi saya itu sangat bahaya. Kenapa? Kalau halnya seperti itu, maka sia-sia kalau saya ini melayani Tuhan. Rasanya enggak ada artinya. Dan hari ini pun saudara dengar firman Tuhan, saudara ibadah juga sia-sia. Karena apa? Kita sudah selamat semuanya. Saya percaya memang ketika saudara terima Yesus, saudara pasti selamat. Tapi persoalannya adalah, apakah Anda pasti selamat? Apakah Anda tetap melekat sama Tuhan Yesus? Kalau Anda keluar dari Tuhan Yesus, ya, Anda tidak melekat sama Tuhan, bagaimana Anda bisa selamat? Karena Alkitab katakan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar aku kamu akan menjadi kering. Kalau sudah kering kamu akan diinjak-injak. Kalau sudah diinjak-injak dibuang kita ini. Ini bahaya besar Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita lebih dulu ya. Yohanes pasal yang ke-3. Ayat 13 sampai 16. Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan buat saudara. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga saya enggak bicara tentang Musa, tapi saya langsung fokus kepada Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus. Demikian juga Anak Manusia baru ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anugerah yang kita terima ini membuat kita ini semakin bernilai. Bukan membuat kita ini jadi gampangan, apalagi murahan, enggak. Tuhan tidak minta aneh-aneh. Tuhan cuma minta satu hal ini, percaya. Amin Bapak Ibu, percaya saja.
Makanya ada lagu Pentakosta lama, percaya saja, saya masih kecil, masih ingat, percaya saja, percaya pasti kita menang, amin. Percaya saja, hanya percaya, oleh percaya engkau pasti menang. Hari ini apapun yang terjadi di muka bumi ini, seluruh dunia menderita, kita mengalami banyak perubahan. Yang dulu bisa kumpul-kumpul, bisa salam-salaman, sekarang nggak bisa, jaga jarak. Nggak bisa lagi kumpul-kumpul ya, semuanya serba dibatasi, semuanya serba terbatas. Namun percayalah, kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Kasih Tuhan itu enggak akan pernah berubah dalam hidupmu. Kalau nyawanya saja sudah diberikan dalam hidup kita, apa yang kita perlukan? Tuhan itu pasti akan pulihkan, akan memberkati kita, tidak akan pernah kekurangan. Kalau keselamatan saja diberikan loh. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Ini ayat-ayat favorit kan? Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada jaminan siapapun. Ya, enggak ada jaminan. Manusia enggak bisa menjamin. Dalam dunia ini ada banyak orang pintar, orang hebat banyak. Gembala ada, pendeta ada, rasul ada. Ya, tokoh-tokoh agama banyak, tapi mereka semuanya mati dan mereka tidak bisa bangkit kembali. Hanya Tuhan Yesus yang mati, dia bangkit. Sebab itu baru-baru ini kita naikkan, kita merayakan Paskah, Yesus bangkit. Yesus terangkat naik ke surga. Sebentar lagi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini ayat favorit juga. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Kalau saudara perlu jalan kebenaran, ikut Yesus. Amin. Ikut Yesus. Kalau saudara mau mengalami hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang diselamatkan oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan, bicara penyertaan Tuhan, Anda harus memahami hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Itu semuanya sudah diberikan dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna, hanya di dalam Yesus, enggak ada yang lain. Tuhan cuma minta satu hal, percaya saja. Amin Bapak Ibu. Bukan percaya kepada realita hidup ini, bukan percaya pada keadaan kita hari ini, tapi kita mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita, yang berkuasa melindungi kita, yang berkuasa menyelamatkan kita, yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau keselamatan saja sudah diberikan, apa yang menjadi kebutuhan kita? Masa Tuhan tidak berikan? Saudara perlu perlindungan hari-hari ini. Tuhan sanggup memberikan perlindungan dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang kedua saudaraku, Tuhan tidak minta aneh-aneh. Kalau sudah percaya yang kedua kita lanjut Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Garis bawahi, karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua saya katakan, dalam kita menikmati anugerah Tuhan, selain percaya, yang kedua hiduplah di dalam anugerahnya. Saya akan berbicara panjang soal anugerah ini. Saudara dikasih oleh Tuhan ya, saya percaya kekristenan itu kuat, kekristenan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kita semuanya binasa. Enggak ada yang selamat. Kita ini semua sudah masuk ke dalam pegadaian. Seharusnya kita ini sudah miliknya Tuhan, miliknya iblis, bukan miliknya Tuhan Yesus. Tapi karena anugerahnya, saudara dan saya diselamatkan. Tapi jangan lupa, di dalam anugerah ada covenant, ada perjanjian
Allah. Dalam kitab Kejadian ada perjanjian Allah dengan Abraham, ada perjanjian Allah dengan Musa, ada perjanjian Allah dengan Daud, ada perjanjian Allah dengan nabi-nabinya. Demikian juga ada perjanjian Allah saudara dengan Tuhan, Tuhan dengan saudara. Ada perjanjian. Di dalam perjanjian itulah yang dikatakan covenant. Di dalam covenant ada agreement. Apa itu? Ada persetujuan dua belah pihak. Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, Anda melakukan. Berbahagialah orang yang melakukan perintahnya Tuhan. Itu kan hukumnya Tuhan. Enggak bisa diubah lagi. Seandainya kita ini enggak karena anugerah Tuhan, mau ibadah saja sulitnya luar biasa. Pada zaman hukum Taurat dulu, yang boleh masuk ke bait suci siapa? Ingatkah kita? Hanya imam, para imam. Dan imam pun ketika masuk saudaraku, dia harus diikat kakinya atau pinggangnya dengan apa? Dililitin dengan lonceng supaya bunyi kelinting. Begitu imam itu tidak kudus, dia mati saudaraku. Apa yang terjadi? Enggak bisa orang masuk rame-rame di dalam bait suci. Mati semuanya. Maka imam itu harus ditarik, dikeluarkan. Berarti imam itu tidak kudus. Tapi sekarang karena anugerah Tuhan, orang ke gereja, walaupun tidak kudus, masih bisa. Iya kan? Bawa istrinya orang, bisa enggak langsung mati. Ya, hidup dalam perzinahan bisa, enggak langsung mati. Lihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Tapi jangan kita berpikir jadi murahan, kita jadi gampangan. Enggak. Memang tanpa anugerah Tuhan kita semuanya tidak akan diselamatkan. Makanya Yesus berkata begini saudaraku, kita buka ya ayat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-19 kita baca lebih dulu. Perhatikan ayat ini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, lihat ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat, jadi Tuhan Yesus pun itu punya standar bagi umatnya. Standarnya luar biasa. Kalau kita belajar teologi, maka kita bisa mengerti. Hukum Taurat itu bukan 10, tapi 613 hukum Taurat. Yang dibagi menjadi 2. 365 dimulai dengan kata jangan. Jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan berzina, itu jangan. Sisanya 365, berarti sisanya berapa? Dari 613, maka sisanya 248. Dikatakan lakukan. Ini kalau dibredeli saudaraku, ya, dibredeli satu-satu, maka akan terjadi ribuan. Wah, begitu detail. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Orang Farisi itu hidupnya sungguh-sungguh dan ahli Taurat itu mau mengabdi loh kepada Tuhan. Saya kasih contoh sederhana hukum yang keempat. Kita tahu 10 perintah Allah itu diterima oleh Musa. Itulah yang dikatakan jari Allah sendiri yang menuliskan 10 perintah Allah. Dekaloh itu. Ya, 1 sampai ke 4 bicara hubungan manusia dengan Tuhan. Jangan menyembah berhala, jangan ada ilah lain seperti itu, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tahukah kita ingat dan kuduskan hari Sabat? Kalau kita tidak berdeli satu-satu, ya mesti kuduskan hari Sabat. Ternyata enggak. Orang Farisi itu betul-betul dia itu meneliti saudaraku. Hari Sabat itu apa? Apa yang harus dilakukan? Jalan saja dihitung.
mereka ngitung dari Bait Suci Yerusalem sampai ke Bukit Zaitun. Dihitung 1000 langkah, berarti kalau hari Sabat itu manusia berjalan lebih dari 1000 langkah. Hukumannya apa? Rajam batu. Dirajam batu, mati. Sampai hari ini di Israel aja kalau sudah hari Sabat, saudara tekan tombol aja enggak boleh, enggak bisa. Saudara misalkan di hotel naik ke lantai 25 atau lantai 30 saudara tidur yang tinggi. Saudara enggak bisa langsung masuk ke ruangan lift, langsung neken tombol 25, enggak mau, enggak bisa. Itu 1, naik 2 buka pintunya, enggak ada orang, tutup lagi. Naik lagi lantai 3, buka lagi pintunya, enggak ada orang, tutup lagi. Terus sampai lantai yang Anda tuju 30. Bayangkan, semuanya serba otomatis. Pada hari Sabat mereka sampai ngitung. Apa yang boleh bicara beban pun dihitung. Beban itu enggak boleh bawa seberat, hanya boleh membawa 2 buah arah kering. Hanya itu untuk makan. Lalu kalau membawa tinta, hanya cukup untuk menulis kalau tidak salah 2 huruf saja. Saya lupa ingat 2 huruf untuk nulis. Kalau membawa air minum, hanya cukup untuk seteguk saja. Bayangkan ketika hari Sabat, itu enggak bisa mindahkan kursi meja seenaknya, enggak bisa, betul-betul Sabat. Ukurannya hitungannya Sabat jam 6 sore hari Jumat sampai Sabtu jam 6 sore. Karena hitungan mereka itu jam 6 sore itu hari pertama. Jadi jam 6 sore Jumat, Sabtu itu Sabat. Sabat itu mereka begitu menghormati. Soal ibadah, saudara tahu, mereka kalau puasa itu Senin Kamis. Kalau beribadah 1 hari berapa kali? 3 kali. Maaf kata, hari ini kita ini ibadah serius enggak? Ya toh? Sudah tidak terasa 1 tahun, 1 tahun lebih tidak ibadah ya santai. Ya, hati-hati karena iblis itu menggeser kita pelan-pelan namun pasti. Pasti membawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat Kapasari ini semuanya imannya semakin bertumbuh dewasa. Jangan pernah takut menghadapi masa-masa sukar seperti hari ini. Percayalah, kalau anugerahnya Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Percayalah, semuanya Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Tidak usah takut, hidup dan matimu di tangannya Tuhan. Amin. Hidup dan matimu di tangannya Tuhan. Tidak usah takut. Anda kalau takut dalam masa-masa pandemi ini, ya nggak usah takut, aduh nanti aku mati karena pandemi. Orang tidur saja bisa mati kok tidak bangun lagi. Orang itu makan bakso. Saya dengar teman saya itu cerita, temannya makan bakso tidak tahu gimana, guyon-guyon saking senengnya makan bakso, kelelekan pentol bakso ya. Waktu kelelekan sudah sesek, tidak bisa nafas, dipukul-pukul tidak bisa keluar bakwannya itu. Apa yang terjadi? Mati. Ini karena kita tidak tatap muka. Kalau tatap muka saya tunjukkan video orang yang mau mati tapi Tuhan selamatkan aneh-aneh. Ada yang sampai keluar dari ban rodanya truk. Dia jatuh sepeda motornya dilindas sama truk. Kepalanya keluar dari roda truk. Itu ada videonya. Keluar. Yang naik sepeda motor itu keluar dari roda truk. Dia cuma bangun. Langsung bangun sambil geleng-geleng. Itu kalau tidak mujizat Tuhan tidak bisa. Itulah yang saya katakan, hidup, mati, Anda dan saya, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau Anda baca dalam kitab Ayub, saya lupa pasalnya, itu di sana dikatakan, ya harinya, waktunya, bulannya, semuanya Tuhan itu sudah atur, sudah tahu. Anda nanti matinya caranya apa, Tuhan tahu. Ya, kalau Anda tahu misalkan Anda nanti mati di Jakarta, tanggal sekian, tahun sekian, tidak usah ngomong tahunnya, saudara tahu Anda akan mati di Jakarta. Saya percaya Anda tidak akan pernah berani ngincak kota Jakarta. Karena bakalnya Anda mati di Jakarta, ya toh. Tapi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Makanya selagi kita hidup, ayo. Kalau anugerahnya Tuhan sudah berikan begitu luar biasa dalam hidupmu. Masa kita pandang anugerah Tuhan itu menjadi murahan. Ini justru kesempatan kita membalas cinta kasih Tuhan. Melalui apa? Perbuatan kita.
Nyatakan bahwa Anda dan saya, kita ini anak-anak Tuhan yang militan. Amin. Militan. Sekalipun masa-masa sukar, Anda harus tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap berkarya. Yang bekerja, terus bekerja, jangan takut. Ya, yang melayani Tuhan, terus layani Tuhan, jangan takut. Saya sebagai gembala, saudaraku ya, memang orang cara berpikirnya beda-beda. Dan itu bicara iman masing-masing beda-beda. Saya tidak menghakimi, saya tidak memperdebatkan enggak, itu hak saudara masing-masing. Tapi saya melihat sampai hari ini, mulai dari masa pandemi awal sampai hari ini, di tempat kami terus berjuang untuk ibadah. Bahkan besok ini jalan-jalan kan sudah ditutup semua, saudaraku. Gereja saya, tempat saya itu kan perbatasan Sidoarjo. Mau masuk yang Surabaya, sulit, enggak bisa. Pendetanya Surabaya ini, gembalanya ini Surabaya. Masuk juga sulit, saudaraku. Saya harus buatkan surat. Saya harus hadapi. Jemaat juga antusias. Yang dari Surabaya tetap mau datang ibadah, hadapi. Kalau memang toh enggak boleh, ya sudah pulang. Tapi saya akan terus berjuang. Loh, Tuhan kan berkata begini, Dia melatih kita untuk berperang. Berarti yang perang siapa? Yang perang saudara dan saya kan. Tapi yang menyertai siapa? Tuhan yang menyertai. Masalah nanti ibadah boleh masuk apa enggak, itu nanti urusan Tuhan. Yang penting bagi saya dan jemaat tempat saya, dia terus maju untuk datang ibadah ke rumah Tuhan. Saya percaya itu Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Saudara yang ibadah di rumah, saudara sungguh-sungguh ibadah dengan hormat, takut, hormat kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara siap-siap seperti berangkat ke gereja. Sudah mandi semua, pakai baju rapi, celana panjang rapi, lalu duduk, dengar firman Tuhan, nyanyi, ikut nyanyi. Saudara memuji menyembah Tuhan, itu namanya ibadah sejati. Sungguh-sungguh serius dengan hati. Tapi kalau Anda cuma nonton sambil tidur-tiduran, maaf kata, Anda mesti pertanyakan, sudahkah engkau membalas anugerah yang besar yang Tuhan beri dalam hidupmu? Tidak terasa 1 tahun lebih ya, kita hidup seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Natal itu mengingatkan kita Yesus lahir itu bukan mengingatkan sesuatu yang wow. Semuanya serba mewah, semuanya serba mapan, semuanya serba enak, enggak. Tapi ingat Yesus lahir ke dalam dunia ini mengingatkan suatu penderitaan yang luar biasa. Yesus mau menderita. Sekalipun dia lahir di kandang yang hina, dia mau lahir di kandang yang hina. Lihat, masakan kita ikut Tuhan Yesus, kita takut menderita. Masa-masa sukar seperti ini, pandemi, takut. Firman Tuhan katakan, Ayub pasal 3, apa yang kau takutkan justru akan mendatangi engkau. Jangan pernah mau kita diperhamba oleh ketakutan. Ya, lakukan bagianmu, Tuhan menyertaimu. Saya sampai hari ini terus pelayanan. Saya melihat, waduh, memang secara ekonomi, ya, keuangan semuanya berubah, banyak sudah berubah. Tapi bicara pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Dahsyat, tidak pernah berubah. Hari ini saya lagi apa? Betul-betul mau menjaga makan. Karena saya lihat perut saya tambah besar. Mulai olahraga mesti mulai diturunkan ini. Besar perut saya, ini tambah besar, wah gawat ya. Saya mesti jaga stamina saya. Itu artinya apa? Makan, minum, pakai saya, kebutuhan saya, Tuhan tetap jamin. Anak saya, 2 laki-laki semuanya besar seperti saya ini, sudah gede-gede, makannya Tuhan pelihara, Tuhan jamin. Istri saya, Tuhan jamin. Kami butuh makan, Tuhan berkati makanan. Sampai orang itu kirimi berkali-kali. Kami butuh uang, Tuhan kirim uang. Itulah hidup di dalam anugerah Tuhan. Pimpinan penyertaan Tuhan. Tapi kalau Anda hidup dalam ketakutan, terus dirudung ketakutan, Anda tidak akan pernah ngerti pimpinan Tuhan. Anda tidak akan pernah peka mendengar suara Tuhan. Ya, waktu berjalan terus tanpa terasa, saudaraku ya. Kita buka
Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Yang ketiga, ketika kita menikmati anugerah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkannya. Loh, itu semuanya kan anugerah Tuhan kan? Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Kita ini hidup di dalamnya yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Melakukan setiap perbuatan baik. Jadi sekalipun ini masa-masa tidak baik, masa-masa sukar, Anda dan saya harus terus melakukan perbuatan baik. Amin. Melayani perbuatan baik enggak? Baik, layani Tuhan terus. Anda berdoa bersama keluarga, istri, anak-anak, semuanya Anda bawa dalam mesbah keluarga perbuatan baik enggak? Baik, lakukan terus. Tuhan persiapkan seperti itu. Saya banyak mendengar kesaksian di luar, justru sejak pandemi ini, masa-masa sukar ini, ada banyak keluarga dipersatukan kembali oleh Tuhan di dalam mesbah keluarga. Yang dulu enggak pernah berdoa, enggak pernah makan bareng satu meja karena sibuk. Tapi sejak pandemi ini, Tuhan disiplin mereka. Mereka mulai makan sama-sama, doa sama-sama. Lihat, ibadah bareng-bareng. Itu yang Tuhan mau. Lakukan setiap perbuatan baik. Jadi kalau orang Kristen anak Tuhan, sampai hari ini hidupnya enggak tambah baik. Maaf kata, umur bukan menentukan tingkat kedewasaan kita kepada Tuhan. Ya, tingkat kedewasaan kita kepada Tuhan ditentukan dengan sikap perbuatanmu. Apakah kau bertanggung jawab menjadi pelaku-pelaku firman. Itu. Kalau sampai hari ini hidupmu tidak pernah ada perubahan yang lebih baik. Tetap hidupnya tambah lama tambah mirip seperti setan. Ya. Kalau seperti itu berarti jelas orang tersebut dia tidak tinggal di dalam anugerah Tuhan. Dia enggak bisa menikmati anugerah Tuhan. Yang dihasilkan selalu perbuatan tidak baik. Bukan yang baik. Masa-masa seperti ini. Lakukan perbuatan baik. Lihat orang susah, tolong dia. Selagi Anda bisa tolong, tolong dia. Selagi Anda bisa bantu, bantu dia. Jangan berkata begini, mas biarno, podo-podo susah, jangan. Karena firman Tuhan katakan, selama engkau menabur, engkau pasti menuai di muka bumi ini. Selagi kita ada di muka bumi ini, Kejadian 6 ayat yang ke-9 kan, musim hujan, musim panas, kemarau tidak akan pernah berhenti. Apa yang engkau tabur, engkau pasti tuai. Jadi ketika engkau menabur kebaikan, engkau pasti menuai kebaikan. Kalau engkau tidak menabur kebaikan, enggak bisa engkau menuai kebaikan. Terus gimana Pak kalau tinggal terus dalam dosa? Apakah bisa? Coba kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 lebih dulu. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, perhatikan, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal Tuhan, berarti kan ayat yang ke-8 kita loncat. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perhatikan ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Berarti dari ayat ini kita bisa simpulkan begini. Bisa enggak manusia jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi ketika engkau ikut Tuhan Yesus, jangan terus jatuh. Jangan kau biarkan dirimu jatuh terus dalam dosa. Karena apa? Benih ilahi sudah ada dalam hidup kita. Kita enggak bisa lagi tinggal hidup di dalam dosa. Jatuh bolehlah.
Namanya manusia bisa jatuh, emosi keperucut ya. Tiba-tiba mulut kita mengucapkan sesuatu yang buruk, mengutuki orang, aduh Tuhan salah, Tuhan ampuni, kepleset boleh. Tapi jangan biarkan mulutmu terus mengutuki orang, itu yang jadi masalah. Ya, engkau minta ampun sama Tuhan, diampuni, diampuni. Salah lagi diampuni, diampuni. Tapi jangan tinggal dan hidup di dalam dosa, tidak bisa. Saya percaya ketika Anda bisa menikmati hidup dalam anugerah Tuhan, maka hidup Anda dan saya semuanya akan berubah, berbuah-buah. Buahmu manis menjadi berkat dan kau akan menjadi perang bagi dunia ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya dikasih oleh Tuhan, Jemaat GBI Kapasari. Ya. Tuhan memberkati, saya tidak perpanjang firman Tuhan, waktu saya sudah habis, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Hamba-Mu selesai Tuhan untuk berbicara, hamba berdoa biarlah firman-Mu ini terus berkata-kata dalam hati setiap kami umat-Mu, Roh Kudus Engkau terus yang mengajarkan setiap kami. Biarlah setiap kami mempunyai iman yang semakin kuat, semakin bertumbuh menjadi dewasa. Apapun yang terjadi di muka bumi ini Tuhan, kami bukan melihat realita yang ada, namun kami mau melihat, memandang mata kami hanya bertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu kami terima, penyertaan pimpinan pemelihara-Mu yang sempurna kami terima. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.